Halo, perkenalkan saya Hanin Tiasari dengan NIM 1301012014013 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Dalam video ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan mata kuliah pengkajian kesenian tradisional, yaitu mengenai kesenian wayang kulit yang ada di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Sukoharjo. Sebelum kita masuk ke kesenian wayang kulit itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui apa sih kesenian tradisional itu. Kesenian tradisional merupakan unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum, suku, ataupun bangsa tertentu. Tradisional itu sendiri merupakan aksi dan tingkah laku yang keluar secara alamiah karena kebutuhan dari nenek moyang terdahulu. Nah, sedangkan tradisi merupakan bagian dari tradisional, namun tradisi tersebut dapat punah dan hilang karena adanya ketidakmauan masyarakat untuk melestarikan tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Salah satunya yaitu kesenian tradisional wayang kulit. Pertunjukan tradisional wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi, warisan yang indah dan berharga. Secara umum, wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana. Tetapi tidak dibatasi hanya dengan itu saja, dalang biasanya juga memainkan lakon atau gubahan yang lain. Biasanya beberapa cerita diambil dari cerita Panji. Nah, untuk pagelaran wayang yang saya tampilkan dalam video ini merupakan sorotan video yang saya ambil ketika saya menyaksikan pertunjukan wayang di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Weru. Yang mana dalam pagelaran tersebut didalangi oleh Dalang Ki Daryono Klelur dengan membawakan tokoh wayang yaitu dengan lakon Brotoseno. Brotoseno merupakan bagian dari Pandowo Lima atau sering disebut sebagai Bima atau Werkudara atau Bimaseno ataupun Abilawa. Di Sukoharjo sendiri, perkembangan mengenai kesenian tradisional wayang kulit merupakan suatu kesenian yang secara turun-temurun menjadi kesenian yang sangat berarti bagi masyarakat, yang mana setiap ada hari-hari penting, masyarakat selalu mengadakan pagelaran wayang sebagai bentuk hiburan ataupun untuk melestarikan budaya yang telah ada sejak zaman nenek moyang ini. Nah, dapat kita lihat dalam video tersebut bahwasanya pagelaran wayang diiringi dengan gamelan, yang mana gamelan dibawakan oleh wiyogo, merupakan istilah dalam seni wayang untuk menyebut para pengrawit atau penabuh gamelan yang bertugas mengiringi seni pertunjukan wayang. Selain niyogo ataupun wiyogo, wayang juga diiringi dengan tembang-tembang Jawa ataupun tembang mocopat yang dibawakan oleh sinden. Adapun pertunjukan wayang kulit ini biasa dimainkan oleh seorang dalang di balik kain putih atau sering disebut kelir, yang mana kelir tersebut disorot oleh lampu listrik sehingga menghasilkan bayangan pergerakan wayang. Dalam seni pertunjukan wayang mengajarkan kita mengenai budi pekerti luhur, saling mencintai dan menghormati, juga terkadang diselipkan mengenai kritik sosial melalui adegan lucu yang ditampilkan dengan adegan goro-goro. Goro-goro atau guyonan merupakan adegan klimaks atau puncak dalam pementasan wayang, yang mana ada tokoh Limbuk yang menjadi tokoh favorit masyarakat dalam pementasan wayang. Limbuk adalah tokoh pewayangan Jawa, diceritakan sebagai anak perempuan canggih, juga seorang abdi perempuan yang konyol. Perlu diketahui, wayang kulit yang merupakan warisan budaya bernilai tinggi merupakan sebuah seni kriya, penggabungan dari sastra, seni musik, hingga seni rupa. Wayang kulit terbuat dari lembaran kulit kerbau yang telah dikeringkan, sedangkan bagian sikunya terbuat dari tanduk kerbau yang disambung menggunakan sekrup supaya gerakan wayang terlihat lebih dinamis. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya para generasi muda, harus melestarikan kesenian tradisional yang sudah ada, khususnya yaitu wayang kulit, yang sudah terkenal di mata dunia, baik itu di Eropa maupun Asia seperti negara Prancis, Yunani, Jepang, Inggris, dan Amerika.
kita harus bangga terhadap kesenian tradisional yang sudah kita miliki. Untuk itu, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.